Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Jumpa lagi di channel Rahmat teman-teman ini. Kali ini kita akan membahas berita hangat dan masih hangat diperbincangkan, yaitu pada saat acara milad ya. Banyak sekali statement yang disampaikan oleh para tokoh, yaitu termasuk Anies dan juga tokoh yang lain. Dan ini yang disampaikan oleh Anies menarik ya, terkait bangunan jalan ya, yang infrastruktur jalan yang kita ketahui dalam pemberitaan dan juga sering ya di media menyampaikan pemerintah Jokowi itu sering dan intens membangun jalan. Tetapi hal yang menariknya adalah ketika kita berbicara data, ternyata gitu ya, jalanan gratis ya, yaitu jalan non-tol itu lebih banyak dibangun oleh pada masa pemerintahan SBY ya. Ini sesuai yang dilansir oleh gelora.co.id. Belak-belakan kritik Jokowi, Anies sebut SBY lebih banyak bangun jalan gratis dibanding pemerintah sekarang ya. Langsung saja kita baca dan kita ulas. Gelora.co, bakal calon presiden Koalisi Perubahan dan Persatuan KPP Anies Baswedan mengatakan pembangunan jalan nasional tak berbayar di era kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono SBY 2 kali lebih panjang dibandingkan era Presiden Joko Widodo Jokowi. Hal itu dia sampaikan saat pidato dalam acara hari ulang tahun HUT ke-21 Partai Keadilan Sejahtera PKS di Istora Senayan, Jakarta, Sabtu. Awalnya Anies menyebut era Jokowi berhasil membangun jalan tol terpanjang, yaitu 1569 km dari total jalan tol saat ini 2499 km. Pemerintah kali ini berhasil membangun jalan tol terpanjang di periode sebelumnya. 63% dari seluruh jalan tol berbayar di Indonesia itu dibangun di masa sekarang. Sepanjang 1569 dari total 2499 km itu adalah jalan berbayar, ucap Anies. Namun kata Anies, bagaimana dengan jalan tak berbayar yang bisa digunakan seluruh masyarakat tanpa ada biaya tambahan lainnya? Era Jokowi jalan berhasil membangun jalan kurang lebih sepanjang 19.000 km. Saya bandingkan dengan pemerintah yang lalu di zaman Pak SBY, jalan tak berbayar yang dibangun sepanjang 144.000 km atau 7,5 kali lipat ya. Anies kemudian mengerucutkan perbandingan jalan yang dibangun oleh pemerintah pusat, yaitu jalan nasional. Selama Jokowi memimpin negeri, hanya sekitar 500 km jalan nasional yang terbangun. Sedangkan era SBY bisa 20 kali lipat dari pencapaian Jokowi saat ini. Jika dibandingkan jalan nasional di pemerintahan ini membangun sepanjang 500 km. Di era 10 tahun sebelumnya 11.800 km, 20 kali lipat, ucap Anies. Kita belum bicara mutu, standar dan lain-lain, kita bicara panjang, sambut dia. Anies mengatakan kedua infrastruktur baik jalan gratis maupun jalan tol sama-sama dibutuhkan. Namun kata Anies yang perlu diperhatikan adalah keberpihakan dalam menentukan prioritas kebijakan untuk seluruh kelas masyarakat. Ketika bicara infrastruktur ekonomi, memberikan kesetaraan kesempatan kepada semuanya. Kita perlu memikirkan ke depan institusi yang inklusif, infrastruktur yang membangun keseharian, pungkas dia. Itu ya sobat sekalian terkait dengan hal yang bisa dibilang mengejutkan ya. Karena kalau kita melihat pembangunan yang terus dilakukan dan pemberitaan itu sangat masif ya. Presiden Jokowi bisa dibilang ya sangat sering ya menyampaikan pembangunan infrastruktur yang masif di pemerintahannya sekarang. Tetapi ya ternyata data berbicara yang lain ya. Untuk jalan berbayar, yaitu jalan tol ya, itu ya tentu saja hanya dinikmati orang yang mempunyai kendaraan mobil ya. Artinya tidak semua orang itu bisa menikmati. Makanya bisa disampaikan bahwasanya jalan tol ya hanya kaum tertentu saja yang bisa menikmati. Dan yang menjadi pertanyaan, apakah
dengan pembangunan jalan tol itu sudah bisa ya memberikan efek ya kesejahteraan dalam hal ini ekonomi ya, harga-harga lebih murah ya dan lain sebagainya. Nah ternyata jalan yang sering diberitakan ya, yaitu jalan tol ya, atau jalan berbayar, kalau dibandingkan dengan jalan tak berbayar ya, atau jalan yang bisa dinikmati seseorang tanpa harus punya mobil ya, semua orang bisa lewat di situ. Di era SBY justru lebih panjang ya, dan ini mengejutkan tentu saja ya. Hal yang coba untuk disampaikan yaitu 7,5 kali lipat lebih panjang ya jalan tak berbayar dibangun SBY daripada jalan yang dibangun oleh Jokowi. Artinya memang pertama ya, memang kita patut melihat ini sesuatu hal yang ya tidak ada hal yang ya meningkat secara berarti gitu ya, karena setelah 10 tahun ya masa pemerintahan Presiden Jokowi dengan biaya utang yang kita juga mengejutkan, ugal-ugalan sampai 7.000 triliun, dan dipastikan sampai akhir pemerintahan Presiden Jokowi itu bisa sampai 10.000 triliun. Tetapi utang ataupun uang sebesar itu belum bisa mampu untuk membangun jalan gratis untuk mayoritas rakyat ya, karena sesungguhnya yang lebih banyak dinikmati tentu saja jalan tak berbayar gitu ya. Jalan berbayar hanya dipakai oleh beberapa orang yang mempunyai kendaraan. Nah ya, kalau misalnya truk yang mengangkut barang itu hanya sebagian saja ya, tetapi mayoritas yang dipakai oleh masyarakat tentu saja adalah jalan yang tak berbayar. Nah ini penting ya untuk memperbandingkan pemerintahan yang sudah berlalu dan pemerintahan sekarang ya. Kita ketahui pemerintah ya tentu saja dibiayai oleh APBN, uang rakyat ya. Makanya rakyat ketika sadar ya harusnya menuntut lebih ya, karena uang yang digelontorkan begitu besar ya, APBN-nya begitu besar, dan yang paling penting juga adalah utangnya di negeri ini juga besar sekali gitu ya. Siapa yang membayar kalau bukan rakyat, melalui APBN, melalui pajak gitu ya. Makanya kita setiap masa pemerintahan presiden yang terbaru ya, dari SBY kemudian Presiden Jokowi, kita harapkan bisa lebih baik ya. Kita harapkan bisa lebih baik, tapi ternyata ya kita ketahui untuk faktor jalan ya, penghubung yang banyak sekali efeknya terhadap ekonomi itu justru tidak dipandang ya. Ada kemajuan ya, ada kemajuan. Nah ini juga lumayan sangat jomplang ya kalau kita melihat jalan tak berbayar yang dibangun pada pemerintahan Presiden SBY dan juga Jokowi, antara 19.000 km dibandingkan dengan 144.000 km gitu ya. Ya, jadi meskipun zaman SBY itu tidak banyak pemerintahan yang masif ya seperti saat ini ya, dan memang pada saat itu kan memang masih minim sekali pemerintahan yang sifatnya cepat dibandingkan era digital yang lebih maju sekarang ya. Tetapi hal yang dalam tanda kutip tersembunyi ini ya, data tersembunyi itu akhirnya bisa kita ungkapkan. Artinya ini juga patut kita sayangkan gitu ya, dengan adalah 10 tahun masa berjalan pemerintahan ini ya, tidak ada perbandingan yang signifikan ya, tidak ada pertambahan jalan gratis ya. Ini lebih spesifik jalan gratis ya, jalan non tol, jalan yang bisa dinikmati oleh banyak hal, banyak orang, banyak pihak, bahkan anak kecil pun bisa lewat di situ.
itu tidak ada perkembangan atau perbandingan yang harusnya lebih baik ya dari tahun ke tahun, karena itu adalah sunnatullah gitu ya. Jadi setelah masa berganti pemerintahan harusnya ya pemerintahan lebih yang berjalan penggantinya itu harus lebih baik, tapi ternyata kita ketahui gitu ya, untuk faktor jalan tak berbayar itu ya perbandingannya ya jomplang sekali. Padahal kalau kita ketahui, kalau kita pahami bersama ya, efek jalan yang dibangun khususnya jalan tidak berbayar ini fungsinya luar biasa ya. Ketika itu dilewati oleh mayoritas kendaraan, dinikmati oleh mayoritas kendaraan, artinya memang kalaupun ya jalan itu dinikmati dan dijadikan sebagai sarana arus transportasi dan sarana ya kelancaran arus barang dan jasa, maka itu bisa membuat ya tentu saja efek ekonomi yang kita kejar, yaitu barang itu bisa lebih murah gitu ya, transportasi bisa lebih lancar gitu ya, dan itu yang paling penting adalah dinikmati oleh mayoritas rakyat karena tidak berbayar ya. Beda ketika kita menyentuh atau menyebut jalan tol, pasti hanya mobil saja dan tidak boleh ya motor itu bisa lewat di situ. Nah, untuk masalah infrastruktur ini memang terlihat sepele gitu ya. Kenapa kita hanya terkesan penting ya? Karena memang seperti itulah gitu ya. Perpindahan manusia, barang dan jasa itu sangat penting dengan adanya jalan yang ada fasilitas jalan untuk menghubungkan itu semua. Dan kita ketahui ya, meskipun terlihat dalam tanda kutip sepele gitu ya, itu juga ya yang menentukan tingkat ekonomi itu maju atau tidak. Ya misalnya kalau kita melihat kritik dari tiktokers terkait jalan rusak di Lampung gitu, itu juga hal yang terjadi karena satu hal yaitu viral ya. Kalau tidak viral kemungkinan itu akan terjadi terus menerus. Dan anehnya juga adalah ketika jalan yang viral itu, yaitu jalan yang rusak di Lampung itu didatangi gitu ya, tidak ada peneguran kepada pemerintah daerah setempat ya. Padahal kalau kita melihat membaca pemberitaan ya, anggaran yang digelontorkan untuk pemerintah Lampung ya lumayan besar ya, sampai kurang lebih 7 triliun. Tapi yang dialokasikan hanya sekian ratus miliar, jauh dari dana yang harus pergunakan. Nah, memang ini juga ya sangat berkaitan erat dengan bagaimana anggaran dana yang sebesar itu memang rawan sekali untuk yang namanya orang itu terlibat praktek KKN ya. Justru setelah ada jalan viral ya, pemerintah turun tangan ya, memberikan bantuan untuk membangun jalan tersebut ya. Yang menjadi kritik tentu saja, kenapa tidak mendesak gitu ya pemerintah daerah tersebut, yaitu misalnya Bandar Lampung, untuk segera menggunakan anggarannya ya. Kalau pemerintah turun tangan kemudian mengeluarkan anggaran lagi, terus anggaran yang ada di pemerintah daerah yang sudah dialirkan itu buat apa gitu ya. Ya apakah akan coba untuk dibagi-bagi ya, bancakan ya, atau yang lain gitu ya. Jadi ini adalah proses yang tidak mendidik dari pemerintah, yang harusnya menegur ya, anggaran yang sudah ada harus dimanfaatkan. Dan yang paling penting adalah menjauhkan ya penggunaan anggaran infrastruktur jalan yang harusnya dinikmati oleh mayoritas rakyat itu dari praktek KKN ya. Jadi praktek KKN sekarang ini sangat luar biasa fantastis gitu ya. Sampai disebutkan ya markobar, mari korupsi bareng, karena praktek korupsi yang tumbuh subur ya, malah yang harusnya kondisi ekonomi yang sedang susah ini ya, kita itu bisa rem, kita bisa mendapatkan uang yang banyak kalau gitu ya penanganan korupsi itu bisa diseriusi ya.
Makanya satu hal ya tentang penanganan korupsi ini yang tidak diikuti dengan political will yang bagus, yaitu tentang penghapusan satu pasal yang penting, yaitu pasal tentang pembuktian terbalik, yang itu bisa dipakai untuk salah satu instrumen untuk menangani ataupun mengurangi ya potensi KKN yang terjadi di rezim ini. Justru malah dihapus pasal tersebut ya. Jadi hal tersebut yang harusnya penting ya, justru pada masa 10 tahun pemerintahan Presiden Jokowi ini ada hal-hal yang tidak berkembang, justru malah ya kondisinya lebih buruk ya, dengan adanya praktek KKN ya, korupsi, kolusi dan nepotisme yang tumbuh subur ya. Kemudian juga kembali lagi tentang infrastruktur ya, yang malah kurang panjang pembangunannya dibanding pemerintah sebelumnya, yaitu pemerintah SBY. Jadi satu hal kritik ya harusnya menjadi introspeksi, meskipun tinggal 2 tahun atau 1 tahun lah ya, tidak full, tetapi ini ya menjadi waktu yang pas untuk Presiden Jokowi ya untuk memperbaiki ya kinerja dan meninggalkan legacy yang baik bagi mayoritas rakyat. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.